Halo guys, selamat sore. Kembali lagi bersama kami di Rumah Ragaku. Sekarang kita ada di Bandung dan akan apa ya? Ini brother kita yang pencetus binaraga, Bapak binaraga. Beliau ini sudah sangat pakar, bahkan ya industri fitness bisa seperti sekarang nih banyak jasa-jasanya dari beliau. Siapa lagi? Mas Aderai. Halo, Brother Jerry, thank you. Hai teman-teman, terima kasih udah diundang. Dago pakar ya. Dago pakar ya. Oke. Ini kalau ketemu beliau nih saya juga bingung nih biasanya nih. Udah sering ngobrol ya, terutama di dunia fitness. Dulu pertama kali ketemu Mas Ade ini tahun 99 saya latihan di Klar Atrium. Tapi saya kayak masih anak kecil ya. Mas Ade juga nggak terlalu cuekin gitu ya, tapi 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu ya. Setelah itu kita ketemu setelah saya masuk di dunia industrinya ya, terutama di suplemen. Lalu ketemu beliau Mas Ade, kita bikin event itu Siswa Raga ya Mas Ade. Betul. 2007 dan 2008 ya. Jadi beliau ini mulai bikin event itu dari tahun berapa Mas Ade? 98. 98 ya. Pesta Raga ya Pertama, iya. Beliau ini Mas Ade ini yang bikin event-event itu binaraga bodybuilding menjadi suatu entertain. Jadi orang seneng ya. Gym-gym mulai di Indonesia juga mulai tumbuh. Mungkin Mas Ade bisa lebih cerita ya. Oh iya, Oke, Mas Ade. baik. Jadi teman-teman sekali lagi memang kalau dulu waktu pertama kali saya mulai kan menggeluti binaraga itu memang satu hal yang saya lihat itu lebih kepada sebenarnya kemasan gitu ya. Jadi kayak kemasan kita kalau kita lihat sebenarnya bagaimana kita tuh bisa disenangi oleh banyak orang, ya, bagaimana kita bisa juga orang yang mau kita juga bangga sebagai atlet juga ya, lalu juga menjadi sebuah tontonan yang menarik, menghibur dan juga memotivasi buat orang untuk mau olahraga. Pada saat itu memang waktu saya mulai itu ya di akhir tahun 90-an ya, jadi 80-an maaf. Jadi sekitar tahun 87, 88, 89 saya ngelihat memang dulu sebenarnya binaraga udah mulai ya, udah mulai ada, saya juga udah mulai latihan, tapi pada saat itu setiap kali saya melihat pertandingan binaraga yang saya lihat itu tuh kayak suasananya tuh muram. Bukan muram dalam arti atletnya. Lu atau besar sangkain apa tukang pukul lah, bodyguard ya Mas Ade. Ya mungkin asumsi orang mungkin pada saat itu negatif saja gitu ya, mungkin tidak menguatkan hati. Nah jadi saya berpikir ya kenapa nggak saya kemas sebuah pertandingan itu menjadi sesuatu yang jadi lebih menghibur. Mulai dari musiknya saya coba rubah, mulai dari aturannya saya rubah. Kayak misalnya warna celana bisa pakai celana, bisa apa. Lalu selain itu juga saya kasih kelonggaran-kelonggaran dalam performa, ya kan, sehingga orang juga bisa mengekspresikan ya. Karena kalau teman-teman tahu ya, kalau kita bilang itu hampir bahkan sampai hari ini atlet-atlet binaraga itu dia mengeluarkan tenaga, biaya, waktu itu gede, itu nilainya tuh nggak sebanding dengan hadiah yang dia dapatkan. Betul. Nah tapi nilainya menjadi sebanding ketika kita menghargai dia pada saat dia bertanding. Betul. Nah sedangkan waktu kita bertanding kebanyakan kita nggak menghargai dia gitu pada saat itu. Kita tidak merasa terhargai. Padahal seniman otot ya Mas Ade sudah dibilang ya, sebagian jiwanya mungkin seniman otot. Makanya kenapa disebut sebagai budaya fisik atau physical kulturis itu kan lebih kepada karena kita sekali lagi itu kan sebenarnya memang kita ini seniman gitu. Kayak zaman dulu kalau seniman misalnya kita suka nyanyi, suka main musik, kadang-kadang dibayar nggak seberapa tapi kita ngamen aja seneng gitu kan, karena memang kita passionnya, kecintaannya di sana. Nah jadi kenapa nggak saya memberikan wadah tempat kepada masyarakat khususnya yang mencintai binaraga ini untuk bisa mengekspresikan karya seninya melalui tubuhnya di sebuah event kegiatan. Makanya kenapa lah pada saat itulah tercetus si pesta raga itu. Itu keren banget. Betul. Dan pada saat itulah saya mencoba untuk akhirnya bekerja sama dengan Taman Ismail Marzuki pada saat itu, karena saya lihat konsep yang namanya kayak teater itu tuh penting gitu. Jadi center of attraction-nya benar-benar ada di panggung. Lalu juga sound system diperbaiki, lighting diperbaiki, sehingga benar-benar orang yang ada di panggung itu bahkan dia bisa lebih bagus daripada aslinya gitu ya. Dan atlet itu bangga untuk bertanding di pesta raga. Dia nggak berpikir soal bangga dalam arti saya dapat uangnya apa enggak, karena pada saat itu juga saya kalau boleh jujur juga uangnya nggak seberapa dikasih ke buat atletnya, tapi kebanggaan untuk atletnya tampil itu tuh yang jauh lebih bangga. Dan pada saat itu kita membuat satu
kemasan yang coba untuk mulai dari pialanya, mulai dari lagunya, mulai dari situasinya tuh sama, dan mudah-mudahan di kedepan hari kita lakukan lagi ya bro ya. Ditunggu tuh Mas Ade, teman-teman tuh udah pada nunggu pesta raga kapan ini mulai lagi gitu kan. Di pesta raga dulu sampai detailnya ya, kalau teman-teman tahu, sampai mulai dari jalannya, pre-judgingnya, lalu comparisonnya tuh lagunya tuh kayak ngena gitu ya, Kayak teater dream. teater betul. Jadi saya rasa kenapa tidak ya kalau kita sekarang juga kan banyak event-event body contest, tapi mungkin mereka perlu sekali-sekali kita perlihatkan ya seperti dulu tuh, atau kekinian Mas Ade pesta raga, tapi kekinian tuh seperti apa, mudah-mudahan Mas Ade. Boleh ya pasti ya. Dan saya rasa memang kembali lagi, memang kemasan itu menjadi sesuatu yang penting. Karena dengan sebuah kemasan yang kita kemas dengan baik itu menjadi mudah, kalau istilahnya tak kenal maka tak sayang gitu. Jadi memang untuk kita memperkenalkan itu, dan bersyukurlah hari ini kita punya sosial media, makanya kenapa industri ini begitu marak ya. Kalau zaman dulu kan kayaknya kita kerja sendiri, kalau sekarang kayak semua kerja. Makanya kenapa saya katakan tadi, dulu keinginan saya buat Adiraga, buat Pesta Raga, lalu buat suplemen sendiri, atau bahkan buat gym sendiri dan sebagainya, itu kan dulu karena memang dulu nggak ada yang ngerjain, makanya kenapa saya kerjakan. Tapi begitu sekarang semua udah ngerjain, ya sebenarnya nggak ada kebutuhan buat saya mengerjakan. Tapi jadi tetap banyak yang kangen Mas Ade. Ya tapi nanti kalau memang ada kesempatannya, ada tenaganya, ada biayanya, ada waktunya, yang mudah-mudahan bisa kolaborasi lagi tuh ya, sahabat rumah ragaku nih, mentor kita nih, Bapak Binaraga Indonesia ya kan. Iya. Oke Mas Ade, untuk kedepannya kalau teman-teman ini kan udah banyak juga gym di mana-mana gitu ya, tapi ada saran atau pesan positif buat teman-teman ini biar tetap semangat, bahkan menuju kalau memang mau berprestasi, bagaimana Mas Ade mungkin bisa tambahkan yang positif? Ya sebenarnya kalau saya bilang prestasi itu kan sebenarnya adalah bunga atau buahnya. Jadi sebuah konsekuensi daripada tergantung ibaratnya apa yang ditanamkan. Nah yang harus kita lakukan sebenarnya gym itu justru kita harus acting sebagai puskesmas yang sesungguhnya. Bahwa di fitness, sarana kebugaran atau pusat kebugaran itulah sebenarnya tempat di mana kita menjadikan sebagai sebuah tempat yang positif, berkontribusi untuk menyehatkan masyarakat. Karena kalau masyarakatnya sehat, sebenarnya negaranya menjadi diuntungkan sebenarnya. Apalagi dengan adanya program jaminan kesehatan nasional. Karena kalau kita ngomongin asuransi sosial itu kan yang kuat membantu yang lemah. Nah jadi persis kayak hari ini pun juga kalau kita ngomongin flattening the curve, itu tuh maksudnya lebih kepada berharap tidak terjadinya yang namanya banjir, atau terjadinya akumulasi orang sakit yang kebanyakan sehingga tenaga medisnya kurang. Nah, membayangkan fitness center itu dia yang justru menjadi interception, jadi dia menahan laju orang sakit itu nggak terjadi gara-gara dia jadi senang fitness. Nah, makanya kenapa saya bilang nggak boleh teman-teman sekalian punya tempat fitness tapi bikin orang sakit. Justru punya tempat fitness bikin orang sehat. Makanya kenapa makanya kenapa saya sebenarnya kan promonya ibaratnya Binaraga yang sehat ya, Binaraga yang tidak ketergantungan obat, Binaraga yang bisa mempromosikan pola hidup sehat gitu. Nah itu kan yang penting tuh sebenarnya di sana. Karena kalau kita ngomongin prestasi sebenarnya nilainya terlalu kecil. Karena apa? Karena fitness center itu dari member, misalnya kita punya member 1000 orang, yang jadi atlet paling 50 orang. 950 orangnya siapa? Adalah orang-orang awam yang hampir sebagian besar kecenderungannya itu kalau kita hitung secara statistik itu 50% itu ingin menurunkan berat badan. Dan kelebihan berat badan adalah menjadi salah satu penyebab daripada yang namanya prematur kematian dan juga berbagai penyakit degeneratif gitu. Nah jadi saya rasa fitness center itu punya perannya luar biasa. Jadi buat teman-teman saya mengucap syukur dan selamat buat teman-teman terus berkontribusi punya fitness center itu bagus sekali gitu. Kita sebenarnya yang menjadi itu tadi saya bilang tadi puskesmas yang sesungguhnya, bukan pusat kesakitan tapi pusat kesehatan masyarakat. Guys, keren banget ya sarannya. Mudah-mudahan kita bisa tetap semangat dan mengikuti pesan-pesan dari Mas Ade Ray. Oke Mas Ade, terima kasih banyak nih wawancaranya. Cuma kita minta saran pesan apa buat kita baru juga nih sebagai media di Rumah Ragaku. Mas Ade kan lebih ini. Ya saya rasa kembali lagi kalau kita berbicara kan sekarang ini kan banyak media atau wadah ya orang untuk belajar. Tapi kalau saya rasa itu kan sebenarnya cuma simbol, cuma sesuatu nggak penting apapun juga. Tapi kalau kita terus berbuat atau berkontribusi sesuatu yang memang baik adanya bagi banyak orang, ya nanti
dampak sampingnya ibaratnya ya kebetulan wadahnya kita itu akhirnya jadi tumbuh dan berkembang. Amin. Gitu ya. Itu Makasih, kalau Mas Ade. istilahnya filosofi ekor kucing Ya. gitu. Jadi jangan pamrih yang kita lakukan, tapi kita Oke. menikmati apa yang kita Ya. kerjakan dan bermanfaat bagi banyak orang. Taunya ternyata si rumah raga ini akhirnya makin lama makin gede. Amin ya. Thank you Kurang lebih Mas Ade. Thank you, brother. Oke, sahabat ragaku, terima kasih ya bincang-bincang dengan Mas Ade. Jangan lupa subscribe dan like YouTube kami di Rumah Ragaku. Tetap sehat, bugar dan sukses selalu.